Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan data yang dimilikinya sama dengan data Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait transaksi janggal Rp349,87 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud memastikan 300 surat yang berasal dari sumber yang sama, yakni laporan hasil akhir LHA dan laporan hasil pemeriksaan LHP dari PPATK. Mahfud merinci 300 surat dari PPATK tersebut terdiri dari 200 LHA-LHP yang dikirim ke Kementerian Keuangan dengan nilai agregat laporan transaksi mencurigakan sebesar lebih dari Rp275 triliun. Dari 200 LHA-LHP tersebut, 92 berstatus proaktif oleh PPATK dengan agregat laporan keuangan transaksi mencurigakan sebesar Rp236,24 triliun. Sementara 108 LHA-LHP merupakan permintaan dari Kementerian Keuangan dengan nilai laporan keuangan transaksi mencurigakan sebesar Rp39,35 triliun. Hal yang sama disampaikan oleh Sri Mulyani pada kesempatan tersebut. Menkyu menyebut perbedaan hanya terjadi saat penyajian laporan kepada DPR. Sedangkan selebihnya tidak ada perbedaan data sama sekali. Sri Mulyani juga membeberkan 300 surat yang dikirimkan PPATK untuk total agregat Rp349 triliun. Di antaranya 65 surat terkait dengan transaksi perusahaan, 36 surat terkait dengan perusahaan lain, 64 surat terkait dengan pegawai, 135 surat terkait korporasi dan pegawai Kementerian Keuangan, dan 100 surat dikirimkan ke aparat penegak hukum lembaga negara. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Maret 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen Maret 2023 sebesar 123,3. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan secara triwulanan IKK berada di area optimis pada level 122,9 lebih tinggi dibandingkan dengan 119,7 pada triwulan 4 2022. BI mengungkapkan menguatnya keyakinan konsumen pada Maret 2023 didorong oleh kenaikan indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE dan indeks ekspektasi konsumen IEK. Keyakinan konsumen terpantau optimis di seluruh kategori pengeluaran. Peningkatan optimisme terbesar tercatat pada responden dengan pengeluaran lebih dari Rp5 juta. Sementara itu, berdasarkan usia, IKK Maret terpantau optimis pada seluruh kategori usia responden. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir mengatakan pihaknya akan melakukan restrukturisasi total atas sejumlah BUMN karya. Hal ini menanggapi liabilitas atau utang sejumlah BUMN karya yang sudah menggunung. Pihaknya juga sedang mengkaji ulang aset-aset BUMN karya. Ia berencana untuk melakukan konsolidasi BUMN karya yang sesuai dengan keahliannya dan telah membahas rencana ini dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Erick menyebut selain restrukturisasi akan ada opsi merger dalam rencana jangka panjang. Erick pun menargetkan opsi merger dapat dilakukan pada tahun ini. Seperti diketahui, 5 BUMN karya mencatatkan total liabilitas atau utang hingga Rp287,03 triliun. Laporan keuangan yang memburuk salah satunya karena penugasan proyek infrastruktur yang begitu besar dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan multinasional Tupperware berencana memangkas jumlah pekerjanya demi menghemat uang operasional. Tak hanya itu, saham perusahaan tersebut juga turun hingga 90% dalam setahun terakhir. Diketahui kondisi keuangan perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu beberapa tahun terakhir sedang buruk. Pihak perusahaan dan penasihat keuangan yang mengatakan perlu dana tambahan agar perusahaan bisa bertahan. CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan pihaknya sedang menjajaki potensi PHK dan meninjau portofolio real estate-nya untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial. Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendy. Adapun beberapa masalah yang saat ini sedang dialami Tupperware, yakni penurunan penjualan dan produk yang cenderung kolot.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan sebanyak 44 negara telah menyatakan minatnya untuk meminjam dari Resilience and Sustainability Trust senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 596 triliun rupiah setelah 5 negara pertama mengatur pinjaman. Fasilitas ini dibuat tahun lalu untuk membantu menyalurkan kelebihan cadangan hak penarikan khusus IMF dari negara-negara kaya ke negara-negara berpenghasilan menengah yang miskin dan rentan. Hal itu bertujuan untuk menyediakan pembiayaan lunak jangka panjang untuk kebutuhan seperti adaptasi, perubahan iklim, dan transisi ke sumber energi yang lebih bersih. Georgieva menilai antrean tersebut adalah tanda bahwa sumber daya fasilitas ketahanan perlu ditingkatkan ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Georgieva merinci sumber daya fasilitas saat ini berada di kisaran 40 miliar dolar Amerika Serikat atau berukuran sedang. Adapun beberapa negara yang telah mencapai kesepakatan ialah Rwanda, Barbados, Costa Rica, Bangladesh, dan Jamaika. Pasca 5 negara ini, 44 negara lainnya langsung ikut mengantre dana bantuan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi negara mereka.